Nama saya Kokmin. Terima kasih telah bergabung dengan kami di video ini. Di video kali ini kita akan berbicara tentang pembelajaran berbasis inquiry. Dan hari ini dengan senang hati saya menyambut Dr. Yap Benhar untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan pelajaran berbasis inquiry. Dr. Yap, Halo. jadi pembelajaran berbasis inquiry adalah kata yang menggambarkan ide penting. Jadi bisakah Anda bantu kita memahami apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis inquiry dan juga bagaimana hubungannya dengan pengalaman belajar yang selalu Anda bicarakan? Jadi, saya selalu berbicara tentang pengalaman belajar, termasuk eksplorasi, pembelajaran terstruktur, latihan, membaca dan menulis jurnal, dan refleksi. Ketika saya menjelajahi internet, misalnya, salah satu sumber mengatakan bahwa pembelajaran berbasis inquiry adalah proses pembelajaran yang mengajak siswa membuat koneksi dengan kehidupan sehari-hari melalui eksplorasi dan pertanyaan tingkat tinggi. Jadi, pembelajaran berbasis inquiry selalu mencakup atau setidaknya dimulai dengan eksplorasi. Jadi, itu adalah salah satu dari berbagai pengalaman belajar. Model lain yang saya kira cukup familiar bagi para guru adalah model 5E untuk pembelajaran berbasis inquiry, dan 5E juga mencakup keterlibatan. Jadi, itu dilakukan melalui contoh kehidupan sehari-hari, masalah dunia nyata, atau setidaknya sesuatu yang cukup konkret untuk dapat dipahami oleh siswa. Selanjutnya, eksplorasi. Jadi sekali lagi, Anda dapat perhatikan bahwa eksplorasi adalah bagian penting dari pembelajaran dan juga penjelasan. Elaborasi. Saya kira penjelasan dilakukan secara lisan ketika siswa melakukan kerja kelompok, dan elaborasi atau pemaparan dapat dilakukan melalui tulisan, melalui jurnal, dan akhirnya evaluasi, yang merupakan bagian dari refleksi. Jadi sebenarnya, saya pikir pengalaman belajar hanyalah pengalaman belajar, yang merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembelajaran berbasis inquiry. Mereka tidak begitu berbeda, bukan? Ya, itu betul. Jadi hari ini kita akan mendalaminya ke dalam konsep tertentu. Dan ini adalah konsep yang dirasa sulit bagi kebanyakan siswa, yaitu identitas trigonometri. Dari sin kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X sama dengan 1. Jadi beberapa siswa menganggapnya sangat abstrak. Menurut Anda bagaimana pembelajaran berbasis inquiry bisa masuk dalam aspek ini untuk membantu siswa mengatasi keabstrakan yang mereka temukan? Jadi kalau saya menjadi gurunya, saya akan pergi ke kelas dan beritahu siswa saya, anak-anak, hari ini kita punya persoalan, dan kita akan meneliti persoalan tersebut. Kita akan meneliti kuadrat sin suatu sudut dan kuadrat kosinus suatu sudut. Dan saya akan membebaskan siswa memakai kalkulator mereka sendiri, memilih nilai yang mereka suka, dan mulai meneliti apa yang terjadi ketika Anda memasukkan nilai yang berbeda ke dalam perhitungan tersebut. Dan saya yakin pada titik tertentu, mereka akan menyadari bahwa terlepas dari sudut yang mereka pilih, jumlah dari kedua suku tersebut selalu adalah konstanta, yaitu 1. Jadi, sebagai guru, saya akan melakukannya. Saya akan pergi ke kelas dan menjelaskannya dengan sangat sederhana, agak terbuka, dan kita bisa lihat apa yang dilakukan siswa. Dan setelah itu, kita bisa mengatur pemikiran mereka, membagikan ide-ide mereka dengan cara yang lebih terstruktur. Begitulah cara saya memulainya. Jadi dalam aspek yang telah Anda bagikan ini, saya pikir ini melibatkan banyak fasilitasi. Jadi apa saja aspek kunci dari fasilitasi yang Anda rasa akan sangat membantu para guru ketika mereka melakukan tugas penelitian seperti itu? Jadi sebagai seorang guru, kita sangat sering diarahkan oleh 6 pengalaman belajar. Jadi saat saya melakukan eksplorasi, pertanyaan saya lebih terbuka. Seperti inilah persoalannya, cari tahu, coba kerjakan dengan teman-teman Anda. Dan kemudian kita amati apa yang mereka lakukan. Dan selama diskusi terstruktur ini, saya akan memanfaatkan penilaian saya. Jika Anda tidak begitu baik dalam, misalnya, mengatur data, maka saat menulis di papan tulis, saya akan memodelkan cara pengorganisasian yang baik untuk apapun yang mereka dapatkan, untuk memudahkan melihat pola yang muncul dari situ. Jadi saya pikir pertanyaan yang guru lontarkan sangat sering didasarkan pada pengalaman belajar. Jadi selama pembelajaran terstruktur, guru akan mengajukan pertanyaan seperti, "Oh, apakah ada sesuatu yang menarik?" Agak terbuka, dan pada titik tertentu menjadi sesuatu yang lebih terfokus. Misalnya, saya bertanya-tanya, bagaimana kita bisa mengenali pengamatan yang dilakukan oleh beberapa kelompok. Jadi saya akan membayangkan beberapa pertanyaan akan lebih terbuka, dan yang lainnya akan lebih tertutup. Jadi mengenai topik tentang siswa,
Jadi beberapa guru mungkin berpikir bahwa struktur pembelajaran berbasis inquiry semacam ini lebih cocok untuk siswa yang lebih paham atau siswa yang lebih aktif. Jadi apa pendapat Anda tentang ini? Sebenarnya sebaliknya, saya pikir bahwa pembelajaran seperti ini cocok untuk setiap siswa. Untuk pembelajar tingkat lanjut, mereka sangat membutuhkan tantangan seperti itu. Lagi pula, Anda tahu, isi pembelajaran tidak sulit, tapi penelitiannya berurusan dengan sesuatu yang lebih terbuka, bisa menjadi tantangan bagi mereka, atau bahkan kerjasama dengan teman. Berkolaborasi bisa menjadi sesuatu yang sulit bagi mereka. Tapi bagi siswa yang kesulitan, beberapa guru akan mengatakan, baiklah, mungkin mereka tidak bisa melakukan penelitian ini. Namun sebaliknya, semua teori belajar mengatakan bahwa justru merekalah yang sangat membutuhkan ini. Anda lihat, mengapa mereka tidak memahami matematika dengan baik? Apa yang terjadi hingga saat ini? Sampai saat ini, mereka telah terpapar pada pembelajaran yang sangat terstruktur. Jadi saya kira pembelajaran terstrukturlah yang membingungkan mereka. Dan menurut teori belajar, hal itu tidak mengherankan. Teori belajar seperti yang Piaget katakan, bahwa para siswa membutuhkan waktu proses, dan penelitian memberikan mereka waktu, ruang kosong. Dalam pembelajaran terstruktur, guru menjelaskan, waktu mereka sangat sedikit. Mereka mengejar ketinggalan mereka dalam apa yang guru coba jelaskan. Jadi pada pembelajaran yang lebih terstruktur, guru memberikan pelajaran atau penjelasan. Waktu memproses siswa sebenarnya cukup sedikit. Tetapi dalam pembelajaran berbasis penelitian, mereka memiliki lebih banyak waktu untuk memproses apapun yang mereka lakukan. Dan juga, para siswa ini belum melakukannya dengan baik. Karena strukturnya, dan hal tersebut didukung oleh teori belajar dari Diens. Diens mengatakan bahwa kita awalnya belajar dengan mengeksplorasi. Dan ketika kita mulai dengan pembelajaran terstruktur, pada awalnya kita sering mengasingkan sekelompok besar siswa. Sifat manusia memang seperti itu. Ketika kita pertama kali mempelajari sesuatu, harus berantakan, tidak terstruktur. Seperti cara kita mempelajari sesuatu ketika kita masih muda. Seperti misalnya ketika orang tua ingin mereka tahu hewan itu adalah kucing. Saya yakin tidak ada orang tua yang berpikiran untuk menyiapkan PowerPoint untuk mengajari anaknya bahwa binatang itu adalah kucing. Kita mempelajarinya dengan cara yang agak menyenangkan, tidak terstruktur, ketidaksengajaan, dan bertentangan dengan kepercayaan populer. Siswa yang lebih lemah justru akan lebih diuntungkan dari pelajaran seperti itu. Dan saya telah memberi Anda hanya 2 pembenaran. Waktu proses oleh Piaget dan eksplorasi oleh Diens. Tetapi saya dapat beritahu Anda, setiap teori belajar akan memberikan pembelajaran mengapa pembelajaran ini diperlukan untuk siswa yang sedang kesulitan. Jadi sebenarnya sebaliknya, siswa yang kesulitanlah yang lebih membutuhkan ini daripada siswa dengan tingkat pemahaman yang lebih baik. Untuk siswa dengan tingkat pemahaman yang lebih baik, saya pikir pembelajaran apapun yang guru berikan kepada mereka, mereka akan tetap belajar. Saya pikir bahkan tanpa guru, hanya menonton video, mereka juga akan belajar. Maksud saya, belajar isinya. Tentu saja, untuk guru selalu ada kekhawatiran tentang waktu. Jadi dengan tugas penelitian, secara alami ini akan memakan lebih banyak waktu di awal. Jadi beberapa guru merasa bahwa mereka tidak akan punya cukup waktu untuk mencakup kurikulum dan mempengaruhi aspek lain dari waktu kurikulum. Jadi apa pendapat Anda tentang ini? Mengajar melalui penelitian membantu siswa mempelajari konten. Tetapi di atas semua itu, mereka juga belajar caranya belajar. Pendekatan yang lebih tradisional, ceramah, atau penjelasan yang akan mengajarkan siswa kontennya, tapi sangat sering tidak mengajarkan siswa caranya belajar. Jadi meskipun pembelajaran berbasis penelitian tampaknya menyita lebih banyak waktu di awal, karena siswa sekaligus belajar cara belajar, tahapan selanjutnya pada pembelajaran tahun lainnya, mereka akan belajar lebih cepat dan sebenarnya tidak memakan waktu lebih lama. Ini membutuhkan waktu lebih sedikit. Dalam pendekatan tradisional, konsep-konsep di bagian akhir kurikulum lebih menantang. Dan ketika siswa belum belajar bagaimana caranya belajar, mereka akan benar-benar kesulitan. Dan mereka akan memakan waktu lebih lama ketika tiba ke topik tersebut. Jadi saya pikir, pembelajaran berbasis penelitian, meskipun sepertinya butuh banyak waktu, saya merasa itu terjadi hanya pada masa awal. Ketika kita membiasakan siswa, mengajar mereka bagaimana bekerja dalam kelompok, mengajar mereka segala hal tentang penelitian,
Tapi begitu pembelajaran sedang berlangsung, mereka akan belajar bagaimana cara belajar. Dan itulah hal yang akan membuat mereka belajar lebih cepat menjelang akhir tahun ajaran. Satu pertanyaan terakhir tentang tugas penelitian. Jadi apakah ada beberapa topik yang lebih cocok untuk tugas penelitian seperti itu banding yang lainnya dalam matematika? Menurut saya jawabannya adalah ya, tapi tidak begitu banyak mengenai topik. Teori scam adalah tentang jenis pemahaman yang siswa pelajari dalam matematika. Jadi teori scam memberitahu kita bahwa ada 3 jenis pemahaman dalam matematika. Pertama adalah apa yang kita sebut pemahaman konseptual, memahami makna. Tapi menurut saya scam dalam bukunya mengacu pada hal tersebut sebagai pemahaman relasional. Tapi kita sebut saja pemahaman konseptual. Yang kedua adalah pemahaman prosedural. Saya kira dalam bukunya dia membicarakan tentang pemahaman instrumental. Sekali lagi, saya akan menyebutnya pemahaman prosedural. Dan yang ketiga adalah pemahaman konvensional, yaitu memahami konvensi yang kita gunakan dalam bahasa matematika. Jadi dalam matematika, kita memiliki semua jenis konvensi. Misalnya untuk konvensi integral yang kita adopsi. Seingat saya konvensi Lebesgue, kita tidak menggunakan konvensi Newton. Saya kira demikian. Tapi bagaimanapun, kita semua tahu bahwa dalam matematika, kita memiliki konvensi tertentu. Simbol dan notasi, semuanya adalah konvensi. Urutan operasi adalah konvensi. Sepertinya memang begitu. Orang melakukannya. Hampir seperti tata bahasa matematika. Seperti di mana kita mendapat banyak operasi gabungan, kita selalu melakukan tanda kurung terlebih dahulu. Kemudian pangkat, eksponen, kan? Jadi itulah konvensi. Sekarang kembali ke pertanyaan Anda. Apakah ada hal-hal tertentu yang sebaiknya diajarkan melalui investigasi? Saya kira konvensi. Apa itu? Anda hanya beritahu siswa, inilah satu-satunya cara Anda menjelaskannya. Ini adalah cara kita menulis diferensiasi. Ini adalah cara kita menulis integral. Jadi konvensi sebenarnya tidak ada yang perlu diteliti. Anda hanya perlu membaca atau seseorang yang akan memberitahu Anda. Jadi menurut saya, selain konvensi, setiap aspek matematika cocok untuk penelitian. Melalui penelitian, kita mempelajari konsep yang berjalan seiring dengan prosedur. Sebagai contoh, katakanlah topik jumlah sudut dalam sebuah poligon. Saya bisa bayangkan bahwa guru memberi siswa banyak bentuk dan meminta mereka untuk meneliti jumlah sudut dalam heksagon atau pentagon, dan mereka melakukan apapun termasuk memotong poligon menjadi segitiga dan memanfaatkan pengetahuan sebelumnya bahwa pada segitiga sudut dalam berjumlah 180 derajat.